Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian pasti akan menjemput diri kita. Tidak akan ada cara untuk menghindari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Saat malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, maka disitulah umur kita di dunia akan habis tidak tersisa. Jasad kita yang sudah tidak bernyawa akan dikuburkan di dalam tanah. Arwah kita pun akan pindah ke alam kubur dan menunggu dikumpulkan di padang mahsyar. Akhir-akhir ini, video viral beredar di internet tentang hilangnya jenazah saat dikuburkan. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Kejadian ini pun tidak bisa diterangkan oleh akal dan logika. Lalu bagaimanakah fakta dari video hilangnya jenazah saat dikubur tersebut, sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut viral, fakta kenapa jasad bisa hilang saat dikuburkan, versi dari Magenta Islam. Ini dia fakta jenazah hilang saat dikubur. Sewajarnya, jasad kita akan hilang setelah sekian lama dikubur karena dimakan oleh berbagai hewan di dalam tanah dan sudah menyatu dengan tanah. Namun ada video viral yang tersebar beberapa waktu belakangan ini yang membuat banyak orang terkejut melihatnya. Sebuah video tersebut, sahabat beriman, menampilkan pemakaman jenazah seorang ulama terkemuka di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam video tersebut, beberapa orang membantu dalam pemakaman dan mereka semua menghormati beliau yang merupakan ulama yang sangat baik semasa hidupnya. Setelah 4 orang turun ke liang lahat untuk menaruh jenazah di liang lahat, saat sudah di dalam liang lahat dan jenazah dimiringkan, seketika kain kafan mengepis dan jenazah tiba-tiba menghilang begitu saja. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki jenazah ini dan memeriksa beberapa saksi yang ada di tempat. Mereka semua menjelaskan kronologi yang sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Namun banyak orang beranggapan bahwa sang ulama mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala karena semasa hidup sangat taat kepadanya dan jauh dari perbuatan dosa yang telah dilarang dalam ajaran Islam, atau mungkin biasa disebut orang juga dengan makrifat. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu makrifat? Di video viral tentang hilangnya jenazah di liang lahat saat hendak dikuburkan, banyak yang menilai bahwa sang jenazah merupakan orang yang makrifat semasa hidupnya, sehingga beliau mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Makrifat sendiri mempunyai arti sifat yang berani untuk melawan syahwat, memarah, serta mampu menghilangkan hal buruk yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Dengan mempunyai sifat ini, diri kita akan menjadi manusia yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala karena jauh dari perbuatan dosa. Godaan setan pun tidak akan mempan kepadanya. Sebagai umat muslim yang beriman, diri kita memang harus menahan hawa nafsu yang ada dalam diri ini. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Setan akan terus mencoba merayu kita dengan memainkan hawa nafsu yang kita miliki. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka diri kita akan mudah terjerumus ke dalam bujukan setan yang dapat menjebak kita ke dalam api neraka. Maka dari itu, sahabat beriman, marilah kita terus dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tingkatkan keimanan kita, dengan begitu surga akan semakin dekat dengan diri kita. Kenikmatan dunia hanyalah sesaat saja. Di surga nantinya kita akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara selama-lamanya.
hidup di dunia untuk beramal. Pada waktu yang sudah ditentukan, semua orang di dunia ini pasti akan mati dan kembali ke akhirat. Semua perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Tidak akan ada manusia yang bisa hidup kekal di dunia ini. Hal tersebut pun dijelaskan dalam Al-Quran. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetaplah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Selama hidup di dunia ini, kita pun diberikan kesempatan untuk melakukan banyak ibadah dan amalan baik. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang merugi karena tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semua yang ada di kehidupan ini adalah ujian dari Allah Ta'ala, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Maka dari itu sahabat beriman, kita harus mengendalikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Hal ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Jika dosa kita lebih banyak dari pahala yang kita kumpulkan, maka kita akan menjadi salah satu penghuni neraka dan mendapatkan azab yang amat pedih di sana. Golongan orang yang mati dalam keadaan syahid. Kebanyakan orang mempunyai harapan dapat meninggal dalam keadaan syahid. Tidak semua orang bisa mati dalam keadaan tersebut. Bisa disebut mati dalam keadaan syahid adalah sebuah keistimewaan yang tidak semua orang bisa dapatkan. Para ulama yang sudah berjuang menyebarkan ajaran Islam termasuk ke dalam golongan orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala saat meninggal, masuk ke dalam golongan orang yang mati syahid, seperti yang digambarkan dalam hadis. Telah menceritakan kepada Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini. Beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan umat yang mati syahid. Banyak sekali keutamaan untuk umat yang mati dalam keadaan syahid. Tentunya hal ini sahabat beriman membuat setiap orang ingin berjuang di jalan Allah Ta'ala. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sungguh beruntung orang yang mati dalam keadaan syahid. Di zaman modern ini, berjuang di jalan Allah Ta'ala tidak hanya berperang, tetapi mencerdaskan dan berguna untuk masyarakat juga merupakan sebuah perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Maka dari itu, jadilah orang yang beriman serta berguna bagi orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana sahabat beriman, masihkah kalian ingin berbuat dosa sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.